Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti pelayanan dari program Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Hari ini topik kita Walking with God. Narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Handoko Ngadiman, MA, MDM. Beliau merupakan Ketua Task Force 3T Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Juga sebagai Ketua Pengurus IKSA. Dan yang didampingi oleh ibu atau istri tercinta dari Pak Handoko, Ibu Kristiana Budi Rahayu SPD. Dan ibu bapak ini juga adalah memiliki pelayanan pemuridan keluarga mengenai pernikahan dan parenting. Benar ya Bapak Ibu? Puji Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan menuntun langkah Bapak dan Ibu ke tempat ini dan kita akan memulai berbincang-bincang. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Biarlah apa yang nanti kita sampaikan dapat memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan hadirkan Bapak Handoko dan Ibu Christine menjadi berkat melalui kesaksian iman berjalan bersama Tuhan di dalam pelayanan konteks pendidikan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau pakai setiap pembicaraan kami menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu yang mendengarkan siaran pada siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan menggunakan juga setiap media yang ada boleh menjadi berkat dan boleh berfungsi dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan waktu kami ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Amin. Amin. Baik, Pak Handoko. Pada hari ini topiknya adalah Walking with God. Ya, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, amin ya. Dan saya mau bertanya kepada Pak Handoko dan Ibu tercinta yang hari ini mendampingi Bapak dalam sesi ini, apa yang menjadi pendorong utama Bapak dan Ibu memilih untuk terjun dalam pelayanan konteks pendidikan Kristen? Silakan Bapak atau Ibu. Terima kasih. Shalom teman-teman, rekan-rekan, pemimpin-pemimpin yang hadir ya, yang menonton, menyaksikan. Saya pikir judulnya luar biasa, yaitu berjalan bersama Tuhan. Artinya kalau berjalan sama Tuhan, Tuhannya yang utama. Benar. Kita yang berjalan bersama Dia. Benar. Dan dalam konteks pendidikan, kita kalau saya melihatnya sudah banyak negara membuktikan bahwa investasi pendidikan itu salah satu membuat satu negara maju. Kita lihat dari kemiskinan, kemudian mereka bisa menjadi negara-negara yang maju secara ekonomi dan lain-lain. Contohnya Korea Selatan itu 50-60 tahun itu miskin sekali habis perang. Singapura itu juga orang makan meludah ke lantai. Tapi sekarang sudah sekolah universitas mereka kayak NUS, National University of Singapore dan lain-lain itu menjadi salah satu terbaik di dunia. Hong Kong, Jepang, banyak yang terpuruk waktu perang dan berhasil. Itu sudah dibuktikan oleh banyak negara. Nah, tetapi dalam konteks kita, kalau bicara tentang berjalan dengan Tuhan, kita itu bicara pendidikan adalah apa? Ladang misi. Benar. Di mana disitulah Tuhan meletakkan siswa-siswa yang dipercayakan kepada kita. Itu untuk apa? Untuk membuka potensi mereka, membuka panggilan mereka, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin masa depan, bisa berdampak, menjadi terang garam dan lain. Jadi kata kuncinya menurut saya adalah, kalau saya yang menyebabkan saya mau terlibat dalam hal ini adalah calling, panggilan. Kedua adalah holy discontent. Nah, kenapa saya sebut holy discontent? Bahasa Indonesia mungkin begini. Seharusnya nggak begitu gitu loh. Misalnya daerah-daerah tertinggal. Seharusnya mereka bisa dapat pendidikan yang baik, yang layak. Dapat pendidikan yang membuat mereka membuat mereka keluar dari kemiskinan. Membuat mereka bisa semua potensi mereka jadi maksimal. Nah, semua itu kalau kita keliling bertambah ke timur Indonesia, bertambah ke kota-kota kecil, desa-desa kecil, itu tidak terjadi. Nah, ini yang menurut saya, ini yang Jadi kita kalau lihat itu kita kesal nggak? Kita marah nggak?
Saya percaya Tuhan akan melihat, wah kenapa ciptanya potensinya tidak tercapai? Yes. Nah, karena siapa? Nah, itu pertanyaan buat kita. Jadi panggilan dan juga holy discontent. Nah, istri saya pendidik sebenarnya. Istri saya pendidik dari dia selesai kuliah, sebelum kuliah pun dia mau jadi guru nih. Mungkin dengar dari dia dulu. Oh ya, silakan Ibu. Ya, jadi kenapa saya melayani sebagai guru karena memang itu panggilan. Dan ketika saya harus resign dari mengundurkan diri dari tempat kerjaan saya yang terakhir di tahun 2019 adalah karena saya berkomitmen untuk mendampingi suami saya, Doko, yang waktu itu masih bekerja luar biasa. harus commute ya karena tinggal di luar kota. Benar. Akhirnya setelah kami berdoa, kami berdiskusi panjang, kami putuskan oke, saya akan ikut mendampingi dia. Dan ketika tahun 2023 pada waktu Pak Handoko pensiun dari pekerjaannya yang terakhir, kami diingatkan Tuhan gitu tentang jiwa-jiwa, tentang generasi, apa yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami. Waktu kami melayani dalam pemuritan keluarga, Tuhan bawa di situ, kami melihat bagaimana generasi muda ini perlu mengalami satu pembaharuan, transformasi. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani melalui MPK kepada Pak Handoko, saya mendukung. Gitu. Luar biasa. Ini penolong yang sepadan. Ya, seperti yang firman Tuhan sampaikan ya. Amin. Ya, wanita atau perempuan sebagai penolong yang sepadan buat pasangannya. Amin ya Bapak ya, sesuai dengan firman Tuhan. Baik, Pak Handoko, sangat menarik sekali bahwa ada sesuatu yang Bapak pahami di dalam pelayanan pendidikan Kristen. Yang paling dipahami adalah ada panggilan daripada Tuhan, dan itu benar-benar disikapi ya, dan ada actionnya atau nyata yang harus dilakukan di dalam pelayanan yang terlihat. Amin ya. Kapan Bapak dan Ibu memulai pelayanan di bidang pendidikan Kristen ini khususnya? Silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya. Jadi dulu sebenarnya cukup lama saya pernah jadi pengurus satu sekolah atau sekelompok sekolah di Jakarta di bawah satu gereja. Saya diminta tanda kutip bagaimana sekolah-sekolah ini tidak minta duit lagi. Ya, kira-kira tahun berapa kira-kira Bapak ingat? 25-30 tahun yang lalu. Wow, cukup lama ya. Jadi udah tahu saya tua ya. Itu yang langsung berkaitan pendidikan. Jadi saya melihat bagaimana pendidikan itu sangat penting, tetapi juga melihat fakta-fakta pergumulan di dalam mengelola sekolah, dan juga perjuangan bagaimana Christian worldview itu bisa benar-benar menjadi satu komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Tetapi ada 12 tahun lebih saya melayani satu NGO internasional di Indonesia untuk pengentasan kemiskinan. Di situ banyak berhubungan dengan anak-anak dari usia dini sampai dia usia kuliah. Bagaimana dari keluarga-keluarga prasejahtera keluar dari kemiskinan. Nah, di sini saya bertambah melihat bahwa peran pendidikan sebagai jendela dunia itu sangat-sangat penting. Jadi untuk orang keluar dari kemiskinan, pendidikan itu sangat penting. Ya, puji Tuhan dipercaya oleh Majelis Pendidikan Kristen untuk melayani di Task Force 3T. Ini sudah bulan ke-10 tanpa disadari. Ya, bulan Juli ini ya. 10 bulan lebih sudah. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Luar biasa bahwa kita bukan hanya melihat ke diri kita juga harus melihat anak-anak yang masih jauh di bawah dan mereka pantas untuk menerima pendidikan yang lebih layak ya Ibu Bapak ya. Amin ya. Baik, ada hal yang paling menyentuh nggak Pak dalam pelayanan di bidang konteks pendidikan ini Kristen di Indonesia khususnya? Silakan Bapak. Ya, mungkin dalam 10 bulan ini saya sebagai pribadi keliling bersama tim dari Task Force 3T masuk ke wilayah-wilayah di banyak sekolah-sekolah anggota MPK yang mereka itu terpuruk, tertinggal, terlupakan ya, 3T. Terpuruk, tertinggal, terlupakan. Nah, disitulah saya ada kesempatan, tentu saja dengan biaya sendiri, istri saya juga ikut. Kami bersama-sama, mungkin kita tanya istri saya dulu, apa yang menyentuhnya dalam perjalanan itu? Ya, hal yang paling menyentuh di dalam pelayanan melalui bidang pendidikan ini adalah rupanya banyak sekolah-sekolah Kristen yang masih belum mengerti bagaimana
memasukkan nilai-nilai atau karakter Kristiani di dalam pelajaran Pembelajaran. hari-hari. Ya, Oh, dalam oke. kegiatan belajar Iya, mengajar. iya. Dan ternyata karena hal ini mungkin masih belum dilakukan, ini yang membuat salah satu yang membuat sekolah-sekolah Kristen itu harus dikuatkan, Iya. gitu ya. Dalam sebetulnya nilai-nilai karakter Kristen itu tidak hanya di dalam mata pelajaran agama, Iya, benar. tetapi bisa Di semua mata dimasukkan, pelajaran ya, dimasukin. Iya. di dalam semua mata pelajaran. Benar. Dengan cara-cara yang apa ya, yang saya bilang dengan cara-cara yang sederhana sebetulnya. Ya, ya, ya. Ya, itu sih yang waktu itu Tuhan bukakan ya, Ya. melalui Iya. kunjungan-kunjungan. Ya, kalau dari saya begini, kan judulnya kan berjalan bersama Tuhan. Yes. Ya. Ada satu orang berkata pada saya, seorang pemimpin Kristiani berkata gini, kalau kita bisa lakukan sendiri, kita nggak perlu Tuhan. Jadi kita berdoa meminta mujizat, dan mujizat itu hanya bisa terjadi kalau kita berjalan bersama Tuhan. dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau saya melihat yang paling menyentuh saya itu adalah stakeholder dari pendidikan itu kan ada siswa, ada guru, kepala sekolah, kemudian kepengurusan yayasan, sinode, dan lain. Nah, di lapangan kita melihat begitu banyak fakta-fakta dan juga tantangan, di mana kalau kita lihat ya teman-teman guru ini luar biasa. Itu yang menyentuh saya. Kenapa? Karena itu pelayanan yang kalau kita bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Yang saya lihat apa? Kesejahteraannya sudah sangat kurang. Tidak diperhatikan. Iya, kalau kita tanya berapa persen yang gajinya penuhi UMR, itu menjadikan sekali ya. Dibilang ya kita doa gitu ya. Ya betul, saya sepakat doa, tapi mereka punya keluarga. Benar. Nah, yang kedua juga saya lihat komitmennya bukan hanya dengan semua keterbatasan, tapi komitmen mereka untuk memenuhi panggilan sebagai guru mengajar dengan sungguh-sungguh, dan tadi Christine bilang luar biasa, yaitu apa? Memberi teladan. Benar. Karena siswa itu kalau sudah gurunya juga tidak datang ke kelas, gurunya tidak pernah hadir, hadir pun ngajarnya juga terlambat, dan juga tidak bisa jadi teladan. Ya sekarang judulnya sekolah Kristen, ya apa yang mau dikasih lagi gitu loh. Nah di sini paling menyentuh saya terima kasih sekali sama guru-guru itu ya. Jadi tadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi seharusnya menurut saya tidak begitu. Jadi menurut saya itu menyentuh saya sekali, dan saya sangat menghargai apa yang guru-guru yang luar biasa lakukan dengan semua fakta-fakta dan tantangan di lapangan. Ya, puji Tuhan ya Pak untuk pengalaman karena langsung ke lapangan melihat, dan kita berdoa supaya guru-guru juga yang saat ini setia bahkan memberikan keteladanan Kristen kepada anak-anaknya, walaupun ya penghasilan mereka atau upah mereka di bawah jauh sekali. Kiranya Tuhan menolong keluarga mereka juga karena mereka menyampaikan amanat agung kepada anak-anak. Dan kita menurut saya tidak, kalau menurut saya ya, jangan stop di berdoa. Tetapi kalau pengurus yayasan, pemimpin sinode dengan ini, bukan hanya memperhatikan, tapi lakukan sesuatu. Invest sesuatu di dalam hidup mereka. Jadi ini perlu investasi, ini perlu pengorbanan bukan hanya dari guru, tetapi semua jenjang yang menaungi sekolah, termasuk mungkin majelis pendidikan Kristen yang sudah mencoba berkontribusi dalam hal ini. Baik, terima kasih banyak Pak Handoko dan Ibu untuk masukannya juga ya kepada semuanya boleh ada bagian-bagiannya untuk melakukannya demi mencapai misinya Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga bagi anak-anak ya. Baik, Bapak Ibu, apa momen yang terindah, bagaimana intervensi Tuhan dalam hidup dan Bapak selama terjun di dalam pelayanan pendidikan Kristen ini? Silakan. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau kami berdua ke lapangan di sore hari itu kita selalu menanyakan apakah membutuhkan pelayanan untuk pemuritan keluarga, terutama parenting, pola asuh anak. Nah, kami berdua pernah ke satu wilayah di Indonesia Timur. Malamnya itu kita melakukan itu pemuritan keluarga ya tentang parenting. Nah, di situ kita melihat begitu banyak orang tua dan juga guru bersama pasangan mereka yang sebenarnya juga punya kehausan yang luar biasa. Di zaman dengan penuh tantangan begini,
kita itu kadang merasa sendirian untuk bagaimana melakukan parenting buat anak-anak kita. Apalagi bicara tentang bagaimana firman Tuhan. Benar. Melakukan sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, di situ yang sangat menyentuh saya adalah keterbukaan. Bahwa mereka kemudian menyatakan ini hal-hal yang mereka tidak lakukan kepada anak-anak mereka sesudah mendengar sesi atau terlibat dalam sesi tersebut. Juga ada yang tanda kutip mengakui, dan itu seorang pendeta. Menyatakan, oh saya bersalah pada anak saya dan saya harus nanti pulang meminta maaf pada anak saya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sekolah itu adalah ladang yang luar biasa. Ratusan siswa itu bukan hanya bicara siswa, tetapi orang tua yang sebenarnya memuridkan anak-anak mereka sesudah anak itu pulang ke rumah. Benar. Nah, apabila itu gagal dilakukan oleh orang tua dan juga gagal di sekolah, itu benar-benar kita kehilangan kesempatan emas buat anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang akan memimpin bangsa ini, dan juga orang yang akan berdampak dalam memenuhi panggilan dan juga potensi mereka. Jadi yang paling menyentuh saya itu bahwa ada kehausan yang luar biasa. Kadang-kadang mereka juga sampai minta didoakan dan lain-lain. Jadi luar biasa. Sebenarnya ladang pelayanan Tuhan itu luas dan sudah menguning. Benar. Mau tambahin? Silakan. Hal yang sangat indah ya, intervensi Tuhan itu terjadi ketika kami dengan anugerah Tuhan memutuskan untuk melayani melalui pemuritan keluarga. Di situ Tuhan bukakan juga bahwa itu berkaitan ternyata dengan pendidikan. Jadi semuanya itu kami melihat ketika kami melayani di sekolah, ternyata Tuhan beri kesempatan untuk menjangkau orang tua lewat pemuritan keluarga. Dalam keluarga Lalu bagaimana akhirnya itu juga karena sekolah-sekolah juga di bawah sinode biasanya, sekolah-sekolah Kristen itu juga memberikan bagi kami kesempatan yang Tuhan bukakan untuk melayani juga melalui sinode juga. Gitu ya. Jadi karena gereja-gereja itu di bawahnya sinode. Jadi itu kesempatan yang Tuhan bukakan ya. Sekaligus juga tantangan karena pastinya waktu dan kami berdua aja. Jadi ini doa kami ya, pasti Tuhan akan sediakan nanti pekerja-pekerja yang akan memberikan dukungan untuk pelayanan di pemerintahan keluarga dalam juga konteks pendidikan, karena itu saling berkaitan menurut saya. Benar, setuju Ibu ya. Tadi Ibu sempat membahas bahwa ada juga tantangan ya di poin yang bagian ini. Saya akan juga bertanya bahwa mungkin selama melayani Bapak dan Ibu dalam dunia pendidikan, tantangan terberat yang Bapak Ibu alami dalam bentuk pernyataan Tuhan dalam situasi tersebut seperti apa Bapak? Boleh dibagikan? Ya. Saya pikir tantangan terbesar itu adalah di dalam diri kita. Jadi seorang pemimpin, kalau dia punya paradigma atau suatu mindset bahwa ini tidak mungkin terjadi, bagaimana yang di bawah-bawahnya? Dari yayasan sampai turun ke sekolah, sampai turun ke siswa. Benar. Artinya akan sangat-sangat sulit, apalagi kita bicara di wilayah 3T. Jadi tantangan terbesar menurut saya diri kita. Bagaimana kita melihat dengan berjalan dengan Tuhan bahwa pendidikan itu adalah ladang misinya Tuhan. Benar. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat tantangan bahwa siswa-siswa ini di dalam segala kekurangan itu bisa muncul ide-ide hikmat lokal itu untuk bisa terjadi. Karena saya melihat ada yang sekolah di bawah pohon juga bisa, nggak perlu gedungnya. Gitu kan. Yang penting gurunya punya dedikasi. Nah, tantangan lain saya lihat persoalan adalah bicara tentang kesejahteraan guru. Dan ini persoalan tantangan yang terbesar. Jadi kalau ditanya tantangan terbesar saya nggak punya. Kalau melihat tantangan mereka atau kesulitan mereka atau persoalan mereka punya jauh lebih besar dari kita. Jadi ya buat saya ini bukan tantangan. Nah, yang saya lihat pemimpin-pemimpin di dalam yayasan dan sinode ini sangat-sangat penting untuk mungkin kita semua ya bersama-sama untuk melihat lagi sebenarnya posisi strategis daripada intervensi pendidikan melalui pendidikan formal dan juga sekolah-sekolah pendidikan Kristen yang dipunyai oleh sinode dan juga
yayasan pendidikan Kristen, itu sebenarnya sesuatu kendaraan yang Tuhan percayakan, aset yang Tuhan percaya yang luar biasa, atau beban. Nah, kalau kita melihat ini jadi beban, ya kita akan kirim bukan orang yang terbaik. Kita kirim orang-orang yang mungkin kita nggak tahu mau taruh mana ke situ, atau malah yang tidak tempat ditaruh di sana. Orang yang tidak punya passion soal pendidikan, orang yang tidak. Tetapi kalau kita melihat bahwa ini tempat yang luar biasa yang Tuhan percayakan, dan saya percaya suatu hari kita akan diminta pertanggungjawaban. Benar. Karena ini bukan bicara tentang gedung sekolah. Ini bicara tentang setiap insan siswa, ratusan ribu, yang gagal atau tidak gagal karena kegagalan sekolah, yayasan, dan juga, maaf ngomong, yaitu semua peringkat sampai gereja dan sinode. Apakah kita berhasil sebagai penata layan daripada yang Tuhan percayakan? Karena ini bicara ratusan ribu siswa. Betul. Dan itu sekian persen penduduk Indonesia yang usia emas, yang harusnya mendapat pendidikan yang baik. Dan berkarakter Kristen. Benar. Ya, sangat setuju sekali. Kiranya ini juga sebagai masukan atau pengingat bagi yang mendengar pada hari ini, khususnya para pemimpin di luar sana, gereja atau sinode, silakan boleh memperhatikan nyatanya pendidikan Kristen di Indonesia ini. Memang itu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang percaya. Amin. Amin ya. Bapak dan Ibu, apa closing statement yang bisa disampaikan kepada anak-anak Tuhan di luar sana juga yang memiliki kerinduan untuk melayani, terjun di dalam pelayanan konteks pendidikan Kristen? Silakan Bapak, boleh dibagikan Ibu. Silakan. Pendidikan dan kebenaran tentang Kristus itu adalah satu kesatuan, sinergi. Kalau tadi dikatakan bahwa ladang misi, di situ Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk menjangkau generasi. Amin. Nah, bagaimana kita mensinergikan semua pihak yang terkait untuk mendukung supaya generasi-generasi yang mendatang ini mengalami transformasi, bukan hanya di bidang pikiran, tetapi juga di dalam karakter dan hasil nyata perbuatan mereka. Amin. Untuk bangsa dan negara. Amin. Ya, silakan Pak. Ya, saya sambung tentang ladang misi. Ladang misi sudah dipercayakan pada kita, dan ladang misi yang terbaik itu bukan di dalam gedung gereja menurut saya, tetapi di sekolah. Benar. Karena gedung gereja hanya dipakai di hari Minggu dan di hari tertentu. Sedangkan sekolah setiap hari. Dan waktu siswa dengan guru lebih lama daripada dengan gereja dan orang tua mereka. Benar Bapak. Setuju. Jadi ini ladang misi yang sangat strategis, yang sangat luar biasa, dan yang dibutuhkan apa? Taruhlah kita nggak punya apa-apa di sana. Tetapi kita punya satu, adalah guru-guru yang menjadi gambaran Yesus Kerajaan Allah di tempat di mana mereka berada. Jadi satu kata kunci adalah teladan. Kalau kita nggak punya alat bantu, kita nggak punya sapras, kita nggak punya apa-apa, mungkin nggak punya metodologi, tapi kita punya satu, yaitu keteladanan hidup. Dan keteladanan hidup itu dimulai dari kasih yang berani berkorban, yang mau berkorban. Kata kuncinya itu. Kalau kita semua lakukan itu, saya bukan menghakimi ini, saya hanya bicara tentang termasuk saya, termasuk kita semua. Kalau kita lakukan itu, bukan hanya kita ngomong ngomong-ngomong saja. Ada tindakannya. Kita lakukan dengan kasih dan berkorban. Satu orang keluar uang berapa dah? Satu orang memberikan yang terbaik yang dia bisa. Termasuk teladan hidup. Dan saya percaya akan terjadi transformasi yang luar biasa. Amin. Di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu luar biasa untuk pengalaman dan kesaksian berjalan bersama dengan Tuhan. Saya secara pribadi diingatkan kembali. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini diberkati melalui pelayanan dari Bapak Handoko dan Ibu Christine. Dan sebelum kita menutup, silakan Bapak atau Ibu untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari rekan-rekan semua yang menyaksikan, kita doa sama-sama. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Raja yang luar biasa, Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami. Tetapi juga hidup orang yang di sekitar kami, yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terutama untuk siswa-siswa di sekolah, di jenjang manapun, di unit manapun, di lokasi dimanapun.
Dan biarlah Tuhan kami sebagai setiap stakeholder maupun sinode, gereja lokal, di wilayah maupun juga dari Yayasan Pendidikan Kristen maupun kami juga sebagai perangkat di sekolah, kepala sekolah, guru dan yang lainnya. Dan sebagai orang tua Tuhan, kami mau datang pada Engkau. Tuhan berkati kami, pakai kami, guncangkan kami. Untuk kami melihat tentang sesuatu yang sangat penting ini Tuhan. Bahwa kami diberi kesempatan emas, periode emas, untuk memuridkan anak-anak ini Tuhan, siswa-siswa ini. Yaitu generasi yang berpotensi luar biasa, yang punya panggilan ilahi dalam hidup mereka. Yang Kau bentuk mereka dari kandungan ibu mereka dengan luar biasa. Pakai kami, mampukan kami, ajar kami untuk berani mengambil tindakan-tindakan drastis Tuhan. Untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Dan kami serahkan semua kepada Engkau, karena kami percaya bahwa bersama Engkau, berjalan bersama Engkau, kami bisa lakukan semua ini. Amin. Karena hanya dengan Engkau, dengan kasih, pengorbanan Engkau, dan juga respons kami melangkah dengan langkah iman kami, akan terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Di tempat-tempat di mana kami berada. Kami serahkan semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk siaran ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jikalau ada yang mengikuti siaran ini pertengahan dari pemaparan Bapak dan Ibu pada siang hari ini, silakan boleh mengunjungi kembali atau boleh membukanya kembali untuk utuh pendengaran kita, dan kita boleh dikuatkan, diingatkan, ditegur, dan dihiburkan melalui pengalaman Bapak Handoko dan Ibu Christine di dalam dunia pelayanan konteks pendidikan Kristen. Saya Benalia Hulu, MPK, dan juga ada teman-teman di belakang layar bersama Ibu Christine dan Bapak Handoko. Mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.